yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk, sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur dan backingnya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan. Apa yang disampaikan Aguan soal dirinya menjadi umpan untuk menarik investor asing di IKN, membuktikan bahwa IKN hanyalah sebagai pepesan kosong, karena keterlibatan Aguan dalam proyek tersebut hanya untuk menyelamatkan dan menjaga wajah Mulyono. Mulyono sadar mimpinya tersebut sangat sulit diwujudkan. Untuk menutupi kegundahan Mulyono, Aguan pun dimanfaatkan, meski dia sebenarnya enggan untuk menarik kembali minat asing menanamkan modalnya. Menurut Aguan, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor telah membenamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Aguan bicara soal IKN. Jokowi bohong soal ratusan investor antri di IKN. Itu hanya pepesan kosong. Ini kata pepesan kosong ini muncul dari Aguan. Artinya apa? Aguan sedang membuat sebuah jalur berhadap-hadapan langsung dengan Jokowi. Artinya apa? Aguan sudah tidak takut lagi dengan Jokowi. Mungkin dia takutnya sekarang ke Prabowo karena Prabowo yang jadi presiden. Pokoknya dia takut sama Prabowo lah gitu. Atau malah sebaliknya ya, presiden yang dikendalikan oleh oligarki. Ya makanya kita simak sekarang ya. Kita mulai dari postingannya Umar Hasibuan. Aguan menjawab kalau investor di IKN adalah pepesan kosong. Ini sampul majalah Tempo hari ini ya. Edisi 9 sampai 15 ya. Coba kita zoom. Oh, nggak bisa di zoom. Ya, edisi tanggal 9 sampai 15. Tapi sudah terbit di tanggal 8. Aguan bicara, kami mesti menjaga wajah presiden. Presiden siapa? Jokowi. Karena dia tahu persis bagaimana IKN itu adalah sebuah wahana. Kok jadi wahana? Sebuah tempat yang sangat tidak memiliki masa depan yang baik. Jadi mereka-mereka ini terpaksa karena perintah Jokowi. Jadi ini cara, ini momentum, ini babak baru untuk menyeret Jokowi ke pengadilan. Atas berbagai persoalan yang menimpa negeri ini buah dari kebijakannya Jokowi. Tapi juga termasuk dengan potensi kebohongan publik yang sangat luar biasa tentang ijazah palsu, tentang nepotisme, tentang dugaan korupsi dan sebagainya, banyak kali ini. Jadi mudah-mudahan dengan begini Pak Prabowo semakin membuka diri gitu untuk mempersilahkan aparat penegak hukum memeriksa Jokowi. Minimal yang sudah diajukan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, rangkaian kebohongan Jokowi, ya dihadirkan lah, dipaksa hadir aja kuasa hukumnya. Berkali-kali dalam proses mediasi ini nggak hadir-hadir nih. Kenapa ada proses mediasi? Oh, ada kong kali kong dong. Bukan. Ya, itu memang SOP-nya. Ya, SOP-nya adalah mediasi dulu. Setelah 30 hari tidak tercapai baru masuk ke ruang sidang. Begitu ya. Baik, kita lihat nih statement Aguan. Menurut Aguan, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Artinya apa? Artinya dia pengen menolak. Dia tidak tertarik, tapi diminta, diperintah. Itu perintah, kata Aguan. Seraya terbahak-bahak. Artinya ini juga menandakan bahwa Aguan sudah tidak takut dengan Jokowi.
Apa terkait dengan ini juga apa namanya jagoannya Jokowi kalah di Jakarta mungkin ya, bisa jadi. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah antri untuk membenamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Ini mudah-mudahan Tempo nanti munculin videonya ya, jadi biar lebih seru lah gitu. Jokowi pun menggandeng para taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati oleh pemilik uang. Jadi apa? Investor lokalnya digandeng dulu sebagai pemancing lah. Mungkin targetnya begitu ya. Tak hanya soal IKN, Aguan juga berbicara banyak soal kisruh proyek IKN dan area sebelahnya yang ditetapkan sebagai kawasan proyek strategis nasional. Nah ini pertanyaan kita, kan kalau di judul, ini yang berbohong siapa nih? Jokowi kah? Aguan kah? Atau dua-duanya? Nah, waktu nanti yang akan menjawab. Tapi terlihat dari keberanian Tempo untuk memunculkan wawancara dengan Aguan, yang intinya tersampaikan di sini bahwa klaim pemerintah itu pepesan kosong, bohong, ratusan sudah antri, itu bohong. Terbukti dari orang yang berhubungan langsung. Kalau kemarin-kemarin kita masih membaca dari media mainstream, ya, tentu media mainstream menangkap itu dari gejala-gejala yang ada. Kalau ini langsung dari pelakunya, ya. Pepesan kosong muncul dari kata-katanya Aguan. Jadi artinya bisa kita sampaikan, Aguan bilang Jokowi berbohong tentang IKN yang diminati para investor. Begitu, intinya begitu ya. Berarti kebohongan ini wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kemudian nanti kita akan lihat respon dari Ahmad Husainuddin yang juga menarik ya. Kalau begitu tuntut aja Jokowi yang telah menghamburkan duit rakyat padahal nggak guna dan berujung pada ekonomi negara yang amblas, pengangguran merajalela, lapangan kerja susah, kehidupan rakyat makin sengsara sehingga pajak mesti dinaikkan 12% untuk menambal APBN, ujungnya rakyat lagi jadi korban. Meskipun Pak Prabowo bilang kemarin hanya pada barang mewah katanya ya. Ladang korupsi dan ambisi karena rakyat tumbal bayar dan sengsara. Nyelekit banget fakta yang disampaikan Aguan. Benar kan si Sontoloyo Mulyono Jokowi itu as. Bakalan ada kasus yang lebih besar dari Hambalang. Iyalah lo jauh lebih gede. Mangkrak itu ya. Sudah sampainya sudah bisa kita pastikan begitu. Karena Pak Prabowo harus menjaga prioritas programnya. Bukan program Jokowi. Kecuali betul-betul benar bahwa Prabowo adalah petugasnya Jokowi. Jokowi petugasnya Megawati. Satu persatu barang busuk yang tersembunyi di bawah karpet kekuasaan mulai terkuak. Kemarin Miftah, sekarang Jokowi langsung ya. Dari anak buah langsung ke atas. Ketawain aja, yang penting gagalkan PSN PIK. Sudah terbuka semua. PSN PIK ganti rugi Taipan untuk IKN yang mangkrak. Masuk akal ya. Wajib diviralkan di seluruh Indonesia dan skala dunia. Ya, viralkan yang begini-begini nih. Share kemana-mana. Ahok tanpa pengembang, Jokowi tak bisa jadi presiden. Jadi andalannya yaitu para pengembang ya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap nasib proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah IKN tetap dilanjutkan atau sebaliknya? Berikut petikan wawancara bisnis dengan AHY. Mudah-mudahan, ya sekali lagi saya hanya bisa mengatakan kita berupaya dalam 4 tahun ke depan, seperti yang beliau sampaikan 4-5 tahun ke depan, ya sudah jadilah pusat pemerintahan itu. KIPP itu, kawasan inti pusat pemerintahan, sudah bisa benar-benar operasional. Nah, artinya memang harus dikawal dengan baik. Itulah otorita IKN harus bekerja dengan timeline yang ketat, berkoordinasi. Itu juga nanti akan menjadi wilayah koordinasi kami, Kemenko Infrastruktur. Dan ada beberapa masalah lahan juga masih tersisa, saya tahu itu. Waktu itu mungkin agak buru-buru, jadi ada sebagian
wilayah yang masih dikuasai masyarakat ya, ada pendudukan masyarakat, dan nggak mungkin diusir begitu saja. Harus ketemu tuh win-win solutionnya seperti apa, agar mereka juga diperlakukan dengan baik dan adil. Tapi sejauh ini saya melihat beliau, Pak Presiden juga masih spiritnya sama untuk menyelesaikan itu dengan baik. Gitu. Nah, yang lain-lain yang tadinya dibayangkan akan menjadi Center for Financial District, nah itu bisa belakangan. Artinya jangan terpatri ke sana. Nanti kita sendiri yang akan tercekik gitu, karena ya ini kan butuh proses. Apalagi ini sesuatu yang baru benar dibuka kan.